Oke, selamat siang teman-teman semua. Ya, eh, ini kedua kalinya aku ada di Data Academy karena tahun lalu juga sempat bawain Susenas juga tapi regresi ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Kanopi yang udah menyiapkan Data Academy ini. Terima kasih karena sudah mengundang dan semoga aja hari ini pelatihannya bisa bermanfaat buat kita semua ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin belum familiar sama Susenas atau mungkin belum pernah eh, mengerjakan mengolah data menggunakan Stata. Jadi untuk hari ini kita akan bahas basic data management dan data cleaning menggunakan data Susenas. Jadi untuk materi hari ini, mungkin pertama aku akan memperkenalkan Susenas dulu, itu seperti apa. Nanti kita akan sama-sama lihat modul Susenas itu seperti apa, isinya apa aja, dan karakteristik dari datanya tuh gimana. Baru kita habis itu masuk ke pengenalan Stata. Aku harap teman-teman di sini udah mendownload juga ya eh, link yang sudah disampaikan sama teman-teman Kanopi. Jadi di link yang disediakan sama teman-teman Kanopi di situ udah ada serangkaian materi yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih juga karena sudah ada tutorial untuk mendownloadnya ya dari teman-teman Kanopi. Kemudian nanti baru penjelasan sedikit terkait Stata. Setelah itu bagaimana memulai Stata dan komen apa aja yang biasanya digunakan untuk data cleaning, serta nanti di akhir ada visualisasi. Oke, pertama kita kenalan dulu sama Susenas. Ya, jadi Susenas itu adalah survei yang dibuat oleh BPS, di mana datanya itu berfokus ke sosial ekonomi. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah konten dalam Susenas itu sebenarnya bervariasi gitu ya. Contohnya di sini udah aku rangkum beberapa konten yang ada di Susenas tuh dari segi demografi ada, sosial ekonomi, kesehatan, teknologi dan akses layanan, keamanan dan mobilitas itu ada. Nah, mungkin yang terbaru ya di 2023 yang mungkin kalau teman-teman lihat di Susenas 2021 itu belum ada, contohnya misalnya seperti akses layanan keuangan. Mungkin sambil aku share. Ya, jadi untuk hari ini kita akan bahasnya itu Susenas 2023 ya. Sebenarnya untuk yang terbaru itu 2024 ada, tapi kalau di Labcom, karena kebetulan aku juga di Labcom, bertugas di Labcom, yang paling terbaru itu ada 2023. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ya, variabelnya ada apa aja sih di Susenas gitu. Keterangan demografi, kemudian ada keterangan migrasi dan pendidikan, terkait dengan kepemilikan tabungan, inklusi keuangan, dan ketenaga kerjaan. Ini juga ada. Tetapi yang perlu diingat bahwa variabel ketenaga kerjaan yang ada di Susenas, mungkin teman-teman juga tahu kalau ada dataset Sakernas ya, yang secara terpisah itu memang biasanya khusus untuk membahas terkait dengan angkatan kerja dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian mau mengolah data yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, aku sarankan untuk fokusnya ke Sakernas aja. Karena di Sakernas sendiri itu ada variabel yang mungkin lebih variatif ya daripada di Susenas. Dan juga untuk dia apa namanya, untuk dia membentuk suatu variabel ketenaga kerjaan itu berbeda kalau di Sakernas. Kemudian ada keterangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini terkait dengan akses internet. eh, Terkait dengan akses internet, apakah pernah mengakses internet gitu ya. Kemudian penggunaan medianya itu ada apa aja, itu ada di sini. Kemudian keterangan bepergian dan korban kejahatan, kayak misalnya ada kejadian kejahatan apa saja yang pernah dilaporkan ke polisi.
Kemudian ada terkait keterangan gangguan fungsional, ini untuk disabilitas gitu ya. Kemudian ada keluhan kesehatan terkait rawat inap dan merokok. Kemudian ada imunisasi balita, itu juga ada di Susenas. Serta ada juga penolong persalinan, keluarga berencana, akses terhadap makanan, dan di sini ada seperti terkait dengan perumahan gitu ya. Kemudian ada perlindungan sosial. Oke, jadi sebenarnya di Susenas itu mencakup banyak sekali variabel. Tapi teman-teman, Susenas itu sebenarnya mungkin kalau teman-teman lebih familiar dengan Susenas Core dan Susenas Modul. Tapi di luar dari Susenas Core dan Susenas Modul yang membahas konsumsi dan pengeluaran, itu masih banyak modul-modul yang lainnya gitu. Seperti, oh ini aku ke ini dulu ya, kalau yang ini namanya kuesioner core, teman-teman yang tadi aku tunjukin, di mana kuesioner core ini terdiri dari dua data ya, yang individu dan juga rumah tangga. Tapi dataset antara individu dan rumah tangga itu biasanya dipisah gitu, walaupun ada di dalam satu kuesioner core. Nah, yang kedua, ada yang namanya modul konsumsi atau pengeluaran. Nah, modul konsumsi atau pengeluaran ini isinya apa? Jadi di sini ada 3 bagian sebenarnya yang dibahas, teman-teman. Jadi di sini ada konsumsi atau pengeluaran terhadap, yang pertama adalah terhadap makanan. Jadi di sini ada ya, kalau kita lihat konsumsi dan pengeluaran yang dari makanan, di sini kita bisa lihat nih rincian komoditasnya ada apa aja gitu. Misalnya ada padi-padian, umbi-umbian, dan lain-lain. Jadi ini yang bagian pertama, yaitu adalah terkait dengan konsumsi yang makanan gitu ya. Nah, yang kedua, itu ada konsumsi yang bukan merupakan makanan ya, atau non-makanan. Jadi kalau yang terbanyak memang yang 41 ya, modul 41 yang terkait makanan. Kemudian kita bisa lihat ada modul 42 yang non-makanan, ini ya contohnya yang bukan makanan, seperti misalnya kategori barang tahan lama, ada peralatan rumah tangga, perlengkapan perabot, dan lain-lain. Itu untuk bagian kedua ya, blok 42. Kemudian ada blok 43. Nah, blok 43 ini adalah rekapitulasi dari pengeluaran yang makanan dan minuman. Jadi perbedaannya gini, kalau di kuesioner core kita bisa lihat ada 2 data yang dibagi individu dan rumah tangga. Kemudian kalau di modul konsumsi atau pengeluaran ada 3 bagian. Yang modul pertama, modul 41 itu untuk makanan, modul 42 untuk non-makanan, dan 43 itu untuk agregatnya dari pengeluaran makanan dan minuman. BTW kalau misalnya nanti ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman. Oke, aku lanjut ke slide aku dulu. Nah, ini. eh Selain itu, Susanas itu sebenarnya punya modul lain yang keluarnya itu 3 tahunan sekali. Contohnya apa? Yang pertama, modul sosial budaya pendidikan, MSBP. Nah, biasanya tuh kalau teman-teman mau ngolah data yang mungkin berkaitannya sama yang pendidikan ya, contohnya kayak biaya pendidikan dan lain-lain, atau kayak misalnya terkait dengan tabungan, kemudian terkait dengan sosial budaya itu kayak partisipasi sekolah dan lain-lain, itu bisa lebih fokus ke MSBP. Tapi kekurangan datanya hanya ada itu 3 tahun sekali gitu. Kemudian ada yang namanya modul kesehatan dan perumahan. Nah, itu kalau tadi kita lihat di Susenaskor kan juga ada ya, terkait dengan keterangan kayak bangunan tempat tinggal dan lain-lain. Nah,
Ini ada yang lebih spesifik lagi di modul kesehatan dan perumahan MKP. Eh, Kemudian ada yang namanya modul ketahanan sosial atau Hansos, itu juga terkait dengan perlindungan sosial, sosial masyarakat, dan lain-lain. Tapi karena banyak sekali modul yang Susenas punya, jadi hari ini yang kita fokuskan adalah yang core dan juga modul, gitu ya. Nah, Susenas ini dimulai diselenggarakan pada tahun 1963, dan untuk data-data Susenas itu berbeda-beda ya waktu pelaksanaannya. Jadi ada yang kalau dulu dari 94 sampai 2001 itu tahunan dan levelnya itu hanya tingkat provinsi aja. Jadi teman-teman nggak bisa tuh kalau misalnya mau analisisnya level yang di bawah provinsi dulu nggak bisa yang tahun 94 sampai 2001 karena adanya yang level provinsi. Kemudian pernah juga Susenas itu semesteran dari 2002 sampai 2010 ya. Jadi dilakukan Maret sama September, dan itu dia level estimasinya itu adalah yang provinsi 2002 sampai 2010, yang kabupaten ada dari 2005 sampai 2010. Kemudian setelah semesteran berganti jadi triwulanan waktu 2011 sampai 2014. Di mana untuk pada tahun 2011 sampai 2014 bentuk Susenas itu berupa pooled data gitu. Sedangkan yang tahun 2015 sampai sekarang ini yaitu Susenas keluarnya itu semesteran ya. Jadi ada yang Maret sama September. Kalau kalau yang kita punya di Labcom itu untuk yang bulan Maret. Jadi core Maret buat modul KP itu juga Maret. Tapi modul yang 3 tahunan sekali kayak MSBP, kemudian yang tadi MKP dan Hansos itu biasanya keluarnya di bulan September dan levelnya provinsi. Jadi beda ya. Kalau yang bulan Maret itu ada level kabupaten, tapi kalau untuk yang keluarnya September itu levelnya provinsi gitu. Nanti kalian bisa cek kalau data Susenas yang ada di Labcom apa aja. Kalau misalnya mau request data, itu bisa dilihat di link berikut. Nah, kemudian apa yang harus kita perhatikan gitu ketika kita mau mengolah data Susenas? Nah, yang pertama, ini ada terkait dengan pembobotan atau weighting. Jadi, pertama ini ya, Susenas itu sifatnya adalah repeated cross section. Artinya apa? Artinya data yang ada di Susenas tahun 2022 sama yang 2023 itu dari individu yang berbeda. Jadi bentuknya repeated cross section. Kalian nggak bisa panelin. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melakukan pembobotan dalam arti misalnya individu di dalam Susenas, misalnya kita punya data Susenas core individu. Kita pengen tahu sebenarnya satu individu yang ada di Susenas itu mewakili berapa populasi sih? Nah, kita melakukan yang namanya pembobotan ini atau weighting. Jadi weighting ini dilakukan buat kita memproyeksikan jumlah sampel terhadap jumlah penduduk. Oke, kira-kira satu individu di sini tuh mewakili berapa populasi? Gitu. Kita pakai weighting. Nah, di Susenas sendiri itu ada beberapa variabel weighting gitu ya. Ada yang namanya weight index. Weight index yaitu WAIN di situ. Kemudian ada weight total, dan FWT itu sebagai final weight. Nah, kemudian di sini udah aku kasih tahu ya cara melakukan pembobotan. Nah, kalau yang mungkin kita bahas yang sekarang aja ya, Susenas yang sekarang. Sebenarnya yang sering terjadi adalah kita mau membobotkan individu ke populasi gitu. Itu yang sering banget terjadi. Caranya adalah di Susenas Core individu dan level rumah tangga itu udah ada
yang namanya itu FWT ya di dalamnya. Jadi ada suatu variabel namanya FWT. Itu bergunanya untuk kita melakukan pembobotan atau weight. Nah, jadi nanti kita juga akan latihan di salah satu komen stata yang aku udah catat di do file aku, bagaimana cara kita melakukan pembobotan tersebut gitu. Nah, kita bisa langsung menggunakan variabel FWT itu aja untuk melakukan pembobotan. Tapi, kalau misalnya teman-teman mau mengubah eh, dari yang data rumah tangga jadi individu, itu pembobotannya beda lagi. Itu harus dikalikan dengan salah satu variabel yang namanya Wayne. Tapi kasus ini sangat jarang sekali terjadi ya, kalau mau mengubah dari rumah tangga ke individu. Biasanya dari individu kita mau tahu dia mewakili berapa populasi atau mewakili berapa rumah tangga. Biasanya kayak gitu. Itu untuk yang pembobotan. Nanti juga ada latihan di do file-nya ya. Kemudian terkait dengan merging. Kak, bisa nggak sih sebenarnya Susenas nih yang core sama modul itu digabungin? Bisa nggak sih kira-kira di merging gitu datanya? Nah, Susenas ini bisa ya teman-teman di merging asalkan itu di merging dengan Susenas yang keluar pada tahun yang sama. Jadi kalau misalnya kalian mau merging, Kak mau merging data Susenas core individu sama Susenas rumah tangga di 2023, itu bisa. Tapi kalau Kak mau merging Susenas core individu 2002 sama 2022 sama Susenas core individu 2023, nggak bisa. Ya, nggak bisa di merging. Nah, kecuali kalau misalnya nanti kalian harus di append terus nanti di apa namanya level estimasinya dinaikkan gitu ya. Itu baru bisa. Tapi umumnya emang nggak bisa. Kemudian, nah ini ya, aku udah tulis juga di sini. Jadi kalau misalnya mau gabungin Susenas core yang antar tahun, jadi kode unik individu sama rumah tangganya kan nggak bisa digunain tuh, karena berbeda ya. Jadinya data bisa diagregasi dulu ke level kabupaten, kota, atau provinsi sebelum dilakukan merging datanya. Gitu. Kalau teman-teman mau langsung pakai Susenas yang panel, itu juga ada yang langsung ya, yang 2011 sampai 2014 gitu. Kemudian di sini gimana cara kita membaca kode variabel pada kuesioner? Contohnya misalnya B1R2 itu artinya apa? Artinya adalah bagian 1 rincian 2. R405 artinya rincian 4 nomor 05. Nah, aku juga mau nunjukin ke teman-teman terkait dengan layout. Oke, jadi tadi sebenarnya di kuesioner itu kan eh, kita udah lihat ya kayak dia datanya itu ada di kolom berapa. Nah, cuma ketika kita mau meminta data, pastikan teman-teman itu lihat di layoutnya. Lihat di layoutnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang sering terjadi di kuesioner ada variabel tersebut. Tapi terkadang ada beberapa variabel yang di layoutnya ini nggak ada. Artinya apa? Artinya datanya ada sebenarnya, tapi tidak didiseminasikan. Jadi nggak bisa kita lihat datanya. Makanya kalau kalian mau meminta data, pastikan juga kalian lihat layoutnya. Apakah data itu ada gitu? Apakah didiseminasikan dari BPS? Nah, kemudian juga variabelnya juga bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian minta data, pastikan kalian melihat layoutnya dan variabelnya mengikuti dengan layoutnya, bukan mengikuti dari kuesionernya yang tadi. Gitu. eh Ya, untuk melihat layout data, kalau di IE sendiri kan bisa minta ke Labcom gitu ya. Bisa lihat dari websitenya Labcom. Tapi kalau kalian mau secara mandiri ngeliat-liat layout data itu kayak gimana dan ada data apa aja di BPS, kalian bisa akses lewat website BPS di Silastik. Ya, oke. Kemudian tips olah data Susenas. Sebenarnya kalau yang aku lihat, Susenas ini termasuk salah satu data yang trennya itu paling banyak banget dipakai sama mahasiswa sekarang.
gitu. Dan mungkin ada data baru yang juga sekarang udah mulai banyak diminati adalah SPTK dan IBS. Itu aku melihat banyak sekali ya yang meminta. Untuk Susenas, kita perlu ingat bahwa analisisnya adalah repeated cross section ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah, Susenas panel itu atau pool data yang kita punya hanya 2011 sampai 2014, sisanya adalah repeated cross section, di mana individunya itu berbeda setiap tahunnya, gitu. Yang kedua, kita harus memahami struktur data Susenasnya, termasuk variabel yang ada di kuesioner sama ada di layout. Ingat, kalau di kuesioner ada, tapi di layout nggak ada, berarti data itu tidak didiseminasikan. Jadi harus dilihat dulu, dicek dulu di layoutnya, apakah ada atau enggak. Oke, terus tadi agregasi nasional untuk variabel ketenaga kerjaan, aku juga sempat mention di Susenas Sakernas itu berbeda. Kemudian lakukan cleaning yang tepat untuk mengatasi missing values, outlier, dan lain-lain. Kemudian, kalau kita mau gabungin data Susenas, perlu untuk diperhatikan teknik merging yang tepat. Nanti kita juga akan membahas merging ya. Merging yang 1:1, M/1, 1:M. Kemudian pembobotan, kalau misalnya kalian mau mengira-ngira gitu, kira-kira ini kalau misalnya di tingkat populasi sebesar berapa, itu kalian bisa melakukan weighting atau pembobotan. Kemudian, kalau kalian mau agregasi data ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke tingkat provinsi gitu, buat analisis agregat, kita bisa pakai comment collapse. Nanti juga ada di latihan kita gitu ya. Di contohnya di sini collapse mean income expenditure education by apa? Oke, itu intro Susenas. Ada yang mau nanya dulu nggak? Intro Susenas. Atau teman-teman di sini udah ada yang pernah ngolah Susenas? Sering ya? Oke, itu intro untuk Susenas ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke intro to Stata. Oke, jadi Stata tuh apa sih? Intinya dia adalah software untuk mengolah data dan kita bisa visualisasi statistik dari si Stata. Oke, kemudian ini pengenalan sedikit ya. Dia dikembangkan oleh Stata Corp pertama kali di tahun 1985. Stata versi terbaru, Stata 2018 pada April 2023. Sebenarnya bukan Stata 18 ya, bahkan udah ada Stata 19 sekarang. Cuma kalian harus nggak tahu ya kalau yang dipunya sama Prodi apakah 18 atau 19, tapi yang terbaru ada 19. 19 ya? Iya. Jadi kalau kalian mau perbaruin Stata langsung aja ke Prodi ya. Nah, perbedaan kan jenis Stata itu beda-beda ya, ada 3 jenis. Bedanya apa sih? Nah, biasanya kalau yang kita punya dan Prodi punya gitu, itu Stata yang MP. Bedanya sebenarnya banyak ya. Pertama dari variabel maksimal. Di Stata MP itu yang paling banyak variabelnya bisa ditampung gitu, sampai 120.000 kurang lebih. Observasinya juga paling banyak dan juga sangat cepat kalau dibandingkan Stata yang jenis lain. Nah, tampilan Stata kayak gini, teman-teman. Jadi di bagian kiri sini, yang paling pojok kirinya adalah bagian review. Fungsinya adalah ketika nanti kita mengetikkan komen tuh ada bagian reviewnya di sini, review untuk komen gitu. Kemudian result ada di sini. Kemudian di bawah ini adalah untuk kita mengetikkan komennya. Yang di samping kanan itu daftar variabel ya, yang di bagian variables, dan di bawahnya itu properties. Properti dari si variabelnya. Contohnya misalnya variabel A itu dia labelnya apa, tipenya apa, formatnya gimana, itu ada semua di properties. Oke. Nah, kemudian kalau do file bentuknya seperti ini, do file. Kemudian ya di sini ada data editor.
nanti ketika kita browse datanya, kita bisa lihat daftar datanya kayak gimana dan ada fitur data editor di sini. Kemudian ada yang untuk graph editor untuk menampilkan grafik. Nah, kemudian untuk variabel yang ada di stata, jadi mungkin teman-teman ketika kalian pakai stata dan melihat variabelnya, ada beberapa yang kok variabelnya beda-beda ya warnanya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam. Nah, yang merah itu tandanya variabel itu sifatnya string. Nah, variabel yang string itu yang biasanya dia pakai huruf gitu ya penamaannya. Misalnya kayak daerah Aceh, Sumatera, atau apa yang di dalamnya itu nggak ada nilainya gitu. Jadi cuma sekedar keterangan nama, tidak ada nilai di dalamnya. Kemudian kalau yang warnanya hitam, itu variabel numerik, udah jelas itu numerik dan menampilkan angka ya. Yang biru, dia uh, variabel numerik tapi dia punya label. Contohnya, kayak laki-laki perempuan. Nah, laki-laki perempuan yang ada di screen ini ya, kenapa warnanya biru? Kenapa nggak merah gitu? Karena kan dia kata-kata. Nah, kalau yang biru itu artinya sebenarnya ada nilainya gitu. Tapi ini karena udah di apa ya? Udah di label jadinya warnanya berganti jadi biru gitu. Oke, itu sedikit pengenalan stata. Sekarang kita mau mulai, teman-teman. Jadi, em, aku mau nanya dulu, ada nggak yang belum download materi yang udah disediakan Kanopi? Oke, kalau udah download, berarti kita akan mulai sambil lihat do filenya ya. Oke, Em, aku sambil nge-share screen do file. Ya, oke, pertama aku jelasin dulu do file. Ya, bentuknya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau, nih ya, kalau misalnya kalian mau bikin do file, ada fitur di sini new do file editor, ya, buat teman-teman klik. Habis itu nanti muncul eh, seperti ini, kosong. Nah, ini untuk mengisi do file-nya, gitu. Nah, sekarang teman-teman cukup melihat do file yang udah aku kasih, ya. Oke. Nah, di sini pertama aku akan jelasin do file. Jadi intinya dia adalah bagian untuk merekam seluruh komen yang akan kita minta kepada Stata. Kemudian ada yang namanya log file. Log file itu gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk merekam seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan di Stata gitu. Itu ada perekamannya. Perekamannya ada di log file. Oke. Nah, terus yang penting juga, em, ini dulu nggak aku lakukan ketika aku kuliah, tapi aku lakukan ketika aku kerja, dan ini sangat membantu. Perlu sekali untuk kita organize folder ketika kita mau mengolah data. Karena dulu biasanya kalau aku ngolah data itu langsung di Stata, pas aku buka Stata, aku langsung buka apa ya, buka file yang mana yang mau aku olah. Nah, menurut aku akan sangat membantu ketika kalian membuat kalian mengorganize folder seperti ini, seperti yang aku contohkan. Jadi aku contohin di sini ada beberapa folder, materi, kuesioner, do file, raw, DTA, log, sama graph, biar datanya itu nggak mencar kemana-mana gitu. Dan itu sangat memudahkan kita untuk nanti ketika kita mencari filenya. Jadi aku terbiasa kalau misalnya kita mau ngolah data, buat foldernya terlebih dahulu, biar nanti datanya nggak kemana-mana dan lebih mudah untuk dipanggil di Stata gitu. Kemudian struktur data di sini do itu untuk yang menyimpan do file ya, rekaman komen. Raw itu isinya data mentahnya. Kemudian data DTA itu yang berisi data yang udah diolah, biasanya bentuknya .dta gitu ya. Terus graph untuk output grafik, table buat untuk output lainnya, kayak misalnya doc atau teks itu
bisa taruh di situ ya hasil regresi. Kemudian communications dan log. Log itu informasi hasil dari pelaksanaan komennya. Nah, beberapa alternatif ketika kita mau membuka data, mungkin sebelumnya teman-teman udah buka do file-nya belum? Udah ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, tolong sampein biar ada panitia yang bisa samperin teman-teman juga. Oke, dari sumber data itu kita bisa pakai beberapa ya, beberapa alternatif. Kalau kita misalnya pakai data dari internet, contohnya seperti ini, use apa link dari internetnya, kemudian koma clear. Nah, kalau misalnya di yang aku pakai ini, nah aku ini aku memanggil data, use di sini udah pakai yang dari working directory. Jadi ketika aku mengorganize folder tadi, aku bikin uh, global directory di sini. Nah, global directory di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk ngasih tahu ke Stata, Stata tolong gue udah bikin satu folder di mana hasil dari pengolahan data gue di Stata ini nih semuanya ditaruh di file-file ini. Jadi di sini aku bikin global directory if si username. Nah, ini udah ada di tutorial dari Kanopi juga ya, teman-teman. Ini kalian sesuaikan dengan nama kalian siapa, kemudian global dir. Nah, kalau kalian belum tahu username kalian siapa, kalian bisa lihat komen this, kemudian tanda petik si dalam kurung username kayak yang di sini. Oke? Kemudian global dir artinya adalah di mana tempat aku menyimpan file tersebut. Jadi aku kan tadi udah bikin satu folder namanya folder materi yang di dalamnya ada beberapa subfolder gitu kan. Nah, berarti yang aku salin adalah alamat dari si materi ini, dari si folder materi. Itu aku salin. Nah, di sini. Ini aku salin gitu ya, alamatnya. Ini kalian tinggal kopas aja link address-nya gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian global do. Itu untuk menaruh do file-nya nanti di folder yang do file, raw, dta, log, dan graph. Oke. Nah, kemudian sebelum aku memulai, ini sebenarnya nggak wajib teman-teman, tapi kalau teman-teman mau merekam aktivitas kalian di Stata, kalian boleh pakai log. Ya, jadi ini sebenarnya bebas mau direkam atau tidak aktivitas di Statanya. Kemudian kita pakainya log. Kemudian baru di sini aku use. Nah, aku manggil data raw yang tadi. Jadi aku tadi udah bilang nih sama Stata, gue nyimpen data raw tuh di folder yang raw ini gitu. Jadi aku tinggal manggil data dengan cara ya ini raw terus apa nama datanya gitu. Mungkin teman-teman bisa sambil ikutin juga stepnya. Ada yang kesulitan nggak teman-teman? Coba ya. Kita dari clear all abis itu sampai ke log coba. Ada yang masih bermasalah nggak? Ada yang global directory-nya nggak jalan nggak? Oke, kalau misalnya global directory-nya ada yang nggak jalan, tolong angkat tangan ya teman-teman yang masih merah. Kalau masih merah, masih error, angkat tangan biar dibantu sama panitia ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita pakainya Mac, kalau Mac tuh kadang ada perbedaan ini ya, perbedaan komen. Perbedaan komen di garisnya aja sih sebenarnya. Jadi kalau di situ kan aku garisnya itu ke kanan gini ya. Nah, kalau misalnya pas kalian coba di laptop kalian tuh error, ganti garis miringnya ke lawan arah gitu, yang sebaliknya.
Kalau error biasanya bedanya di situ. Teman-teman buat jalanin komennya, teman-teman bisa blok ini dari clear all sampai sini, kemudian di execute ya, atau enggak kalian bisa langsung Ctrl D. Ada yang locknya nggak bisa nggak? Coba lock usingnya, ada yang nggak bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti kalian slice-nya salah. Kalau nggak bisa sampai sini, sampai yang lock, kalau misalnya nggak bisa sampai lock, berarti kalian slice-nya itu harusnya bukan ke kanan tapi ke kiri. Ini ya, kalau mau execute ada di sini, execute do file untuk ngejalanin komennya, atau kalian bisa Ctrl D. Terus tadi untuk directory aku, di sini kan masih pakai alamat laptop aku ya. Nah, itu kalian ganti yang ini pakai alamat laptop kalian di tempat kalian naruh folder tadi. Nih, contohnya kalau aku berarti yang di folder materi tadi klik kanan copy address. Copy address nanti langsung muncul ya. Addressnya apa? Itu yang dipakai buat directory. Sekarang kalau misalnya udah bisa, kita coba run sampai use. Sampai use raw Susenas 2023 exercise. Oke, udah bisa buka datanya belum teman-teman? Aku sambil ngejelasin ini bentar ya. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi yang masih bermasalah, bilang aja angkat tangan biar nanti ada teman-teman yang datang. Oke, nah format data stata itu ada beberapa ya teman-teman. Ada yang .dta, ada yang Excel. Umumnya kalau kita mau buka di stata yang langsung buka, itu biasanya yang formatnya udah DTA. Tapi kalau misalnya format datanya Excel, mau kita buka di stata, maka kita harus import dulu. Ya, dengan komen import Excel using di mana lokasi datanya dan sheet datanya bernama apa, terus baru first row, case lower, clear. Ini kalau misalnya buat import Excel. Kalau format datanya CSV, teman-teman bisa pakai komen yang ini, import delimited using lokasi datanya apa, terus habis itu koma clear. Nah, kalau di sini di contoh kita nggak import data ya, jadi bisa langsung DTA. Nah, untuk menyimpan data, kita nanti akan pakai save, replace. Save, kita pilih lokasi datanya di mana mau nyimpen, baru replace. Nah, makanya kenapa penting tadi untuk aku bilang dibuat dulu global directory-nya, folder dan segala macam. Jadi ketika kita save, itu kita bisa langsung nge-save ke folder tersebut gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi directory gitu. Oke. Kalau misalnya kita mau nyimpen data tapi mau diganti, bukan DTA tapi nyimpen datanya ke Excel, itu kalian bisa pakai export Excel. Komennya gitu ya. Kemudian kalau yang format CSV juga sama pakainya export kalau mau disimpan ke bentuk CSV. Nah, ini tadi alternatif untuk memanggil data, ada yang langsung import dengan path keseluruhan, di mana kalian langsung klik datanya tanpa bikin global directory kayak aku tadi. Cuma aku sarankan untuk bikin aja global directory. Kemudian ada juga dengan import dengan single directory itu juga bisa. Tuh. Oke. Lanjut, tipe data di Stata itu banyak teman-teman. Ada yang datanya itu berupa nilai variabel dalam bentuk huruf atau angka yang nggak bisa diolah secara numerik, itu adalah string ya datanya. Terus ada yang byte, ada yang int atau integer, ada yang long, float, double, missing.
Nah, biasanya kalau yang nggak bisa diolah itu yang dia bentuknya tuh bukan numerik gitu ya, yaitu kalau misalnya dia bentuknya masih string. Nah, kemudian perbedaannya apa di antara jenis-jenis data tersebut? Perbedaannya bisa kalian lihat di sini. Jadi, kalau dia bilangan bulat, itu ada ketentuannya. Kalau byte itu dari berapa sampai berapa, kalau integer itu dari berapa sampai berapa, dan long dari berapa sampai berapa. Terus kalau bilangannya bilangan real yang 8 digit tuh dia bentuknya float, kalau 16 digit itu double. Kayak gitu. Jadi ini untuk melihat tipe datanya itu seperti apa. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke yang tadi. Masih ada yang belum bisa buka datanya nggak, teman-teman? Teman-teman lanjut dulu ya, sambil nanti kalau misalnya ada yang... Oke, yang udah kebuka use-nya, sekarang coba ikutin yang kita mau ngebuka dataset, yaitu pakai komen browse. Di sini aku coba contohin, browse-nya itu untuk dua variabel, yaitu variabel umur sama sekolah. Nah, coba sekarang ikutin yang browse sampai ke... Bentar deh, aku ngejelasin dulu materinya baru kita ikutin. Oke, jadi browse itu untuk ngebuka dataset, komennya browse atau BR. Jadi nggak usah, kalau mau nulis BR aja juga Stata udah ngerti itu maksudnya browse gitu. Terus habis itu buat buka dataset. Kalau buat menampilkan nilai variabel, misalnya, oh pengen nampilin 10 observasi pertama dari variabel X misalnya, itu bisa pakai list. Jadi list R407, R612 in F10. Artinya apa? Artinya kita bilang ke Stata, Stata tolong kita mau tahu nilai variabel si age atau si 407 ini umur dan sekolah dalam 10 observasi pertama. Selanjutnya, comment describe. Comment describe itu gunanya adalah buat dapetin deskripsi secara umum dari datasetnya. Nah, jadi kalau kita mau ngedescribe, artinya kita mau ngelihat nih format variabelnya, apakah dia formatnya yang tadi ya, macam-macam, ada string, float, double, dan lain-lain. Kita mau lihat detailnya apa, gimana gitu. Jadi kayak format datanya seperti apa, itu bisa dilihat dari describe detail ini. Kemudian kalau mau mengubah nama variabel, itu bisa pakai komen rename, atau nggak usah ngetik rename, tapi ren, gitu aja langsung ren. Nah, kalian langsung bisa tinggal rename aja, misalnya Stata gue mau ganti variabel R407 namanya jadi age. Nah, itu berarti langsung aja ren R407 age. Nah, kalau misalnya mau ganti 10 variabel sekaligus gimana? Itu nggak usah nge-rename satu-satu, tapi kalian bisa langsung pakai komen yang ini. Ren dalam kurung kalian masukin variabel apa aja yang mau diganti namanya. Terus tutup kurung, habis itu baru ini mau diganti pakai apa aja, itu dimasukin. Misalnya R407 mau digantinya jadi age, R612 jadi education, terus variabel X nanti mau diganti namanya jadi apa, itu langsung aja ditulis dalam satu baris. Jadi kalian nggak usah nge-rename satu-satu gitu. Kemudian ren upper sama ren lower yang ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kalau kalian mau ngubah seluruh nama variabelnya itu jadi upper, artinya tuh kapital semua gitu. Kalau yang lower artinya kalian mau ngubah nama variabelnya jadi huruf kecil semua. Artinya gitu ya. Kemudian summarize itu kalau kita mau tahu basic statistik deskriptifnya. Jadi bisa ngelihat dari si summarize gitu. Summarize R407, R612 detail gitu ya. Jadi kalau tadi format setiap variabel bisa pakai describe, terus kalau kita mau lihat statistik deskriptif yang dasarnya bisa pakai summarize gitu. Kemudian format. Format kalau misalnya kita mau ngubah
display datanya. Contoh format eduk ini. Nah, ini simbol ini artinya apa? Artinya kita mau datanya itu maksimum 12 digit di depan koma dan 0 digit di belakang koma. Kalau misalnya kita mau Kak, kalau misalnya mau diganti pengen ada 2 digit di belakang koma gimana? Berarti tinggal ini persen 12,2G gitu ya. Kalau mau di belakang koma ada berapa angka gitu. Itu bisa kita sesuaiin. Nah, G itu artinya berarti jika nanti digitnya ternyata sangat besar atau sangat kecil, maka dia formatnya akan berubah jadi E gitu. Oke, nah sekarang coba kita dari browse sampai ke format. Kita execute. Oke, tadi ketika kita mencetnya browse, maka akan keluar jendela data editor browse. Kemudian kita bisa lihat variabelnya apa. Karena tadi aku udah nge-rename R407 jadi Edge, R612 jadi Eduk, jadi yang kelihatan di data browse itu seperti ini. Gitu. Kemudian tadi ini ya, kalau misalnya kita mau lihat eh, nih, summarize detail itu akan jadi kayak gini. Kita bisa lihat persentilnya, nilai terkecil, nilai terbesar, kemudian ada mean, standar deviasi, variance, dan segala macam. Terus kalau tadi nih ya, nih summarize yang detail. Kemudian kalian bisa lihat di situ juga ketika kita describe detail akan muncul masing-masing variabel itu bentuknya apa? Apakah string, byte, dan segala macam. Gitu. Sampai sini ada yang masih belum bisa nggak, teman-teman? Selanjutnya, perintah lavar. Lavar itu adalah kita mau ngasih label ke variabelnya. Gitu. Contoh, kita punya, tadi ada education sama gender contohnya. Oh, oke, kita mau labelin gender itu jenis kelamin, eduk itu pendidikan. Itu lavar. Terus kalau kita mau ngasih nama ke nilai variabelnya, contoh, gender atau jenis kelamin, di sini kan ada 2 ya, ada 1 sama 2. Nah, kita lihat dulu nih di Susenas tadi. Di Susenas itu untuk jenis kelamin, yang 1 itu apa, 2 itu apa. Jadi ketika teman-teman coba buat ngeganti nama variabel atau ngubah kode, jangan sampai itu berlawanan sama yang ada di Susenas gitu ya. Jadi pastiin sama kayak yang di Susenas. Kita cari di sini, kalau misalnya, oh di sini ternyata jenis kelamin itu laki-laki 1, perempuan 2. Berarti ketika nanti kita masukin ke ini, berarti kita bisa tulis ladef atau definition ya. Ladef gender, kita mendefinisikan gender 1 itu untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Setelah itu baru ketika lavar, ladef udah kita lakukan, selanjutnya adalah laval. Laval itu adalah love value. Jadi kita mau ngasih tahu ke Stata, tolong yang tadi udah kita kasih label dan definition tadi, itu jadi sama gitu. Jadi value-nya gender gitu. Nah, nanti akan berubah tuh, Stata akan ngebaca komen dan oke, langsung otomatis keluar yang 1 adalah untuk laki-laki, yang 2 untuk perempuan. Kemudian ada tabulasi data. Nah, ini salah satu contoh yang tadi aku bilang ada pembobotan. Kalau teman-teman lihat di sini, kan ada ini ya, tab stat, edge, terus ini. FW sama dengan in FWT. Ini sebenarnya artinya apa gitu. Nah, kalau ada komen yang FW gini, ini namanya frequency weight. Di mana kita sebenarnya mau tahu weight-nya dia. Kayak misalnya di Susenas individu nih, aku sebenarnya pengen type stat H FW in FWT ini, berarti aku pengen minta tolong ke Stata, coba tolong tabulasiin data umur, tapi aku pengen tingkatnya itu mewakili populasi gitu. Nah,
Makanya dia di situ FW sama dengan in FWT. Nah, umumnya ketika kita mau lihat dari pembobotan populasi kayak satu individu itu berapa populasi, kita pakai komen ini. Tapi yang di sininya bisa berbeda ya, teman-teman. Contohnya, kalau di Susenas kenapa pembobotannya kayak gini komennya? Tahu nggak kenapa? Karena di Susenas itu kan kayak yang tadi aku jelasin punya satu ini ya, punya satu variabel pembobotan yang FWT yang tadi aku bilang. Nah, eh si nilai FWT ini kalau di Susenas itu bentuknya belum integer, belum bulat. Jadi kenapa di sini pakai komen in? Kalau teman-teman coba di stata, langsung kalian frekuensi weight-nya pakai dalam kurung FWT tanpa kalian integer terlebih dahulu, itu nggak akan bisa, nggak muncul. Gitu. Kalau kalian mau coba silahkan ya. Nah, bedanya sama di Sakernas. Kalau Sakernas itu weight-nya udah bulat, jadi ketika kalian mau weight nanti jadinya kayak gini. Kalau di Susunas tuh kalau nggak salah namanya final weight gitu ya, atau weight final gitu. Nama variabelnya. Udah, ini nggak usah pakai diintegerin dulu gitu. Kalau yang Sakernas langsung aja gini. Kalau di Susenas, kalau orang baru pertama kali mau pakai Susenas dan mau populasiin, biasanya mereka FW sama dengan FWT langsung nggak diinteger. Makanya kenapa komennya nggak bisa. Karena kayak gitu. Bentuknya itu harus bulat dulu. Makanya kita perlu integer gitu. Itu untuk di Susenas ya. Terus, nah selanjutnya komen yang di bawahnya, Stata tolong tabulasiin age, tapi by education gitu. Kita minta tolong ke Stata itu. Yang di bawahnya juga sama, tapi bedanya kita minta tolong juga ke Stata, tolong ya, tabulasinya udah sekalian sama nilai min, eh, N-nya, kemudian minimum sama maksimumnya, gitu. Itu perbedaan dari komennya. Terus itu kalau tab stat ya. Kalau tab tabulasi data itu yang bisa one way sama two way. Kalau yang one way ya kayak gini. Bedanya apa sama yang koma missing? Bedanya kalau yang ini kalian minta tolong ke Stata kayak Stata tolong tabulasiin gender tapi yang menggambarkan populasi ya dibobotin ya ke populasi gitu. Tapi kalau yang di sini dia nggak menyertakan nilai yang missing. Kan biasanya kalau di stata, di variabel itu suka ada yang titik-titik-titik nggak ada nilainya. Ini beda sama nol ya, teman-teman. Kalau nol, ya berarti nilainya emang gitu. Tapi kalau titik, belum titik itu bukan nol. Titik itu artinya dia sebenarnya ada nilainya tapi missing. Nggak ada gitu, missing makanya. Nah ini kalau kita minta tolong ke stata, nggak usah sertakan variabel yang missing di tabulasinya. Tapi kalau yang ini, sertakan juga nilai missingnya. Kayak gitu bedanya. Terus kalau two way gimana? Two way ya berarti kita akan dua ya. Misalnya mau tabulasi gender sama education terus dibobotin gitu. Itu bisa. Nah, ini bedanya apa? Cell, row, sama kolom. Bedanya adalah ya kita mau nilainya itu yang ini misalnya yang row. Berarti kita mau nanti hasilnya itu totalnya baris, yang ini kolom, yang ini sel. Tapi ini jarang banget dipakai sih. Biasanya langsung aja tabulasi apa yang dimau gitu variabelnya gitu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Kalau misalnya yang ini nih education sama gender terus tadi dibobotin. Kalian bisa lihat ini angkanya akan berbeda ketika kalian nggak melakukan pembobotan tadi, nggak melakukan apa FWT tadi, ini nggak dipakai, hasilnya nggak akan kayak gini. Ini udah hasil yang populasi gitu. Kalau misalnya ini tadi nggak pakai, ya udah cuma hasil yang berdasarkan sampel aja. Gitu bedanya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nanya aja ya. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang, tadi aku udah jelasin fungsinya ya teman-teman. Sekarang kalian coba aja ngeran dari yang lavar yang tadi sampai ke eh sampai ke tab boleh.
Sekarang di run sampai ke tab. Nah, yang perlu teman-teman ingat juga, yang contohnya ini nih, la definition dari education. Nah, teman-teman harus lihat, benar-benar lihat di kuesionernya gitu. Kayak kode 1 ini sebenarnya untuk apa, kode 2 untuk apa. Ini jangan sampai berbeda dengan yang ada di kuesioner gitu ya, teman-teman. Sama satu hal, kalau kalian lihat garis ke kanan ini, kayak ada 3 garis ke kanan ini sebenarnya fungsinya apa? Jadi teman-teman, eh, Stata itu sebenarnya bisa apa ya? Bisa mengolah data kayak ini tuh sebenarnya bisa kayak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kita taruh di samping kanan semua tuh bisa tanpa harus kita apa ya? Tanpa harus kita spasi ke bawah itu bisa. Cuma kan kalau kayak gitu nggak rapih ya. Kalau panjang ke kanan terus kan nggak rapih ya. Makanya aku itu sering banget pakai fitur ini, garis ke kanan 3 kali ini. Ini tuh ngomong ke Stata, ngasih tahu Stata, ini komen yang antara 1, 2 dan seterusnya itu tuh masih bersambung, bukan komen yang terpisah gitu. Karena kalau aku lanjutin ke kanan terus kan akan nggak rapih. Jadi ini sebenarnya biar rapih aja gitu. Jadi aku pakai garis pemisah kayak gini, tapi ini artinya adalah komennya itu bersambung, bukan terpisah gitu. Sebenarnya itu meaningnya. Oke, ada yang belum bisa? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nih materinya masih banyak BTW. Semoga cukup. Oke. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya adalah sort. Sort itu berarti kita mau mengurutkan observasi dari yang terendah ke tertinggi ataupun sebaliknya. Nah, contohnya misalnya kita punya di sini ada Prof, Cup, Gender, Age, Education. Aku bilang ke Stata, tolong dong sort yang age, prof, sama cup. Ketika kalian lihat hasil yang sesudahnya, ini yang age tiba-tiba loh mulainya dari 0 sampai seterusnya. Terus yang provinsi tiba-tiba mulainya dari 11 sampai seterusnya. Terus yang kabupaten 1 sampai seterusnya. Jadi dia akan mengurutkan si variabel yang kita minta untuk diurutkan. Itu sort. Dan hanya variabel-variabel tersebut aja gitu yang diurutkan. Sedangkan kalau order itu dia mau ngurutin posisi variabelnya. Jadi misalnya jadi misalnya kita bilang ke Stata, Stata tolong gue mau urutan variabelnya age dulu, abis itu provinsi, abis itu kabupaten. Nah, makanya kalian bisa lihat nih di sini. Oh, ternyata langsung berubah urutannya jadi age dulu, prof dulu, abis itu kabupaten. Terus kalian juga bisa order provinsi before age. Jadi kalian mau bilang ke Stata, tolong provinsi sebelum umur ya, atau setelah umur variabelnya. Itu bisa pakai order. Nah, selanjutnya duplicates. Nah, duplicates ini buat ngeliat apakah ada duplikasi di dalam observasinya. Nah, biasanya kalau misalnya duplikasinya itu sama dengan 0 gitu, kalau duplikasinya sama dengan 0, berarti kan artinya apa? Artinya nggak ada ini kan, tidak ada duplikasi gitu. Nah, yang bahaya itu kalau misalnya ada lebih dari satu duplikasi gitu. Itu buat ngecek ada duplikasi dalam observasi gitu ya. Nah, contohnya kalau kita mau ngelihat jumlah total observasi dan jumlah duplikasi, berarti duplicates report variabelnya apa yang mau kita lihat ada duplikasi atau enggaknya. Terus untuk melihat satu contoh untuk setiap kelompok duplikasi, duplicates example variabelnya apa yang mau kita lihat gitu. Kemudian melihat list semua duplikasi dalam observasi, itu juga bisa duplicates list variabelnya apa gitu. Jadi intinya ini tuh untuk melihat kayak, jadi ada beberapa komen yang kita bisa ngelihat gitu, kayak sebenarnya di data ini tuh variabelnya ada yang punya duplikasi nggak sih gitu. Nah, kalau kalian mau ngedrop variabel yang punya duplikasi, berarti kalian bisa pakai duplicates drop atau duplicates drop variable force. Walaupun sebenarnya yang pakai force ini
nggak dianjurkan gitu ya buat dipakai. Nah, sekarang kita coba lanjut. Tadi kan kita udah sampai tab ya. Sekarang coba sort, order, sama duplicates force sampai force. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, di sini di komen aku, di do file, itu aku ngasih beberapa ini ya, beberapa pilihan gitu. Contohnya kayak yang ini, quietly by urutan. Nah, ada yang tahu nggak quietly itu dipakai buat apa? Quietly itu artinya dia mau nyuruh ke Stata, Stata tolong gue mau minta buat apa namanya, tolong aplikasikan apa gitu, tergantung dia mau aplikasikan apa, misalnya quietly sort by apa gitu, tapi hasilnya itu nggak ditampilin gitu, nggak ditampilin di sininya, di bagian apa namanya, di bagian result, itu dia pakai quietly biasanya. Kalau di sini quietly by urutan, kita generate si duplicates. Terus habis itu di sini sama dengan con, artinya adalah kondisional. Terus pokoknya intinya komen dari yang ini, gen dup sama dengan kondisional ini, dia ngomong ke Stata gini, Stata, gue mau nyari ada variabel yang terduplikasi atau enggak. Tolong kalau misalnya dia apa namanya, kalau misalnya dia nggak ada duplikasi, tolong kasih nilai 0 gitu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada duplikasinya, tolong kasih dia duplikasi ke berapa. Makanya di sini ada underscore n gitu. Untuk ngomong ke Stata kayak, Stata kalau nggak ada duplikasi tulis 0. Tapi kalau misalnya ternyata ada duplikasinya, kasih tahu ya ini duplikasi yang keberapa. Intinya gitu. Terus di sini ada drop dup if duplikasi lebih dari satu. Kalau duplikasinya lebih dari satu, ya berarti ada lebih dari satu observasi kan duplikasinya. Nah ini di drop gitu. Duplikasi itu kalau misalnya di datanya, hmm, misalnya nih kayak data individu, dia punya em, variabel, misalnya kode kode yang harusnya unik tapi jadi ganda. Jadi misalnya kayak jadi cuma dia doang yang punya nilai itu. Misalnya kayak urut, random, itu kan variabel yang dia udah pasti unik gitu kodenya. Kalau misalnya dia nggak unik, berarti ada duplikasi gitu di situ. Nggak unik itu artinya yang punya nilai itu nggak cuma dia doang, tapi ada observasi lain yang punya urut atau random yang sama. Itu artinya duplikasi. Nah, kalau yang data yang punya random atau urut yang sama, nah itu harus diwaspadai, berarti kan ada duplikasi. Nah, itu makanya harus salah satu di drop gitu. Kalau misalnya yang kasusnya punya urut atau random yang sama, karena nggak bisa kayak gitu. Gitu. Tapi tergantung juga ya. Ada beberapa case kayak misalnya data yang terduplikasi, contohnya kalau urut sama random kan emang fatal ya. Nggak bisa kalau misalnya terduplikasi gitu. Tapi kalau kayak variabel lain yang mungkin dia punya nilai yang sama, kayak misalnya variabel eduk, age atau apa, itu kan sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya urut atau random itu nggak bisa kalau ada duplikasi gitu. Dia harus unik kodenya gitu. Jadi data yang harus di drop ketika punya duplikasi itu juga untuk beberapa case aja. Contohnya kayak yang urut atau randomnya sama, karena itu harusnya nggak bisa kayak gitu. Gitu sih. Nah, selanjutnya coba komen yang if ya. Reserve. Oh, oke. Aku jelasin yang ini dulu. If, eh, ya, penggunaan komen if. Nah, teman-teman, jadi penggunaan if itu kita bisa apa ya namanya? Bisa kita gunakan di dalam Stata ketika kita nyuruh Stata untuk misalnya gini, Stata tolong buat variabel baru. Namanya misalnya gender 2 if. Nah, jadi ada suatu kondisi yang kita nyuruh Stata tolong bikin suatu variabel baru dengan kondisi tertentu. Itu biasanya pakai if. Nah, eh,
Jadi di if itu juga banyak yang bisa kita apa ya? Yang bisa kita manfaatkan fiturnya gitu, operator yang ada di dalam stata. Contohnya kalau misalnya kita mau menjumlahkan ya pakainya ini ya, tetap ya, plus, pengurangan, minus, perkalian pakainya tanda bintang, pembagian pakainya tanda garis miring ini, pangkat pakainya yang ini. Kemudian kalau dan, bukan, atau nih, ini pokoknya di stata kita bisa mengoperasikan seperti ini. Jadi untuk penggunaan komen if itu kita mau nyuruh stata untuk em, ada kondisi tertentu gitu yang kita inginkan gitu dari pembentukan suatu variabel tersebut, misalnya gitu. Nah, kemudian eh komen selanjutnya adalah keep. Itu kalau kita mau pilih variabel atau milih case. Nah, contohnya ini nih, penggunaan if dan keep gitu ya. Keep if gender sama dengan 1. Nah, eh kalau misalnya di stata, ketika kalian mau nulis sama dengan teman-teman, kayak contohnya gini, keep if gender sama dengan, nah sama dengannya 2 kali ya ditulisnya ya, teman-teman. Karena kalau misalnya yang sama dengan ini berarti sama dengan pada nilai variabel. Contohnya, kalau misalnya kalian mau, tolong keep if gender sama dengan 1. Stata, tolong dong gue mau nge-keep variabel gender, tapi yang 1 aja, yang kategori 2 nggak usah gitu. Berarti kita pakainya keep if sama dengannya pakai yang sama dengan 2 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Stata, tolong gue mau nyamain eh, nilai gender sama gender underscore 2. Gender sama gender underscore 2 itu mau dianggap sama. Nah, kalau kayak gitu pakainya yang sama dengan 1 aja, bukan yang 2 gitu. Jadi kalau misalnya, oh gue mau sama denganin variabel A dengan variabel B, berarti A sama dengan B. Sama dengannya pakai yang ini, yang biasa. Tapi kalau stata gue mau nge-keep suatu variabel kalau kondisinya if dia sama dengan berapa. Kalau dia kondisinya sama dengan berapa. Jadi nggak semua nilainya sama. Nah, itu berarti pakainya yang sama dengannya 2. Gitu. Oke, itu keep tadi. Terus kalau tanda kurang dari, lebih dari itu sama aja kayak operasi di matematika gitu ya tandanya. Terus kalau drop, kalau kita mau hapus variabel tersebut. Nah, terus kalau misalnya dari variabel kita nih, coba tadi, misalnya kita punya variabel apa aja. Nih, kan kita punya banyak variabel. Nah, contohnya kita mau ngedrop R105, R401, R403, R404, itu nggak usah kalian tulis satu-satu kayak drop R105, drop R401, itu nggak usah. Nah, ini kan dia urutannya saling berurutan ya. Kalau yang saling berurutan kayak gini, kalian tinggal tulis aja drop R105 sampai berapa yang mau di drop. Misalnya dari R105 sampai R404 tinggal drop ini sampai apa gitu. Jadi nggak usah satu-satu ditulisnya gitu. eh Selanjutnya in list sama in range. Bedanya tuh apa? In list artinya gini, in list biasanya dipakai kalau misalnya kita cuma mau nge-keep suatu variabel dengan nilai tertentu. Contohnya misalnya education. Tadi kita lihat di data Susenas ini ada 24 ya malah ya. Kategori education itu ada sampai 24 tuh tadi banyak banget. Nah, kita mau nge-keep misalnya 1 sampai 10 gitu. Sebenarnya tuh kita nggak mesti in list satu-satu gitu. Kalau di sini kan keep if in list education-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nggak perlu sebenarnya. Kita bisa pakai yang namanya in range. In range itu kalau misalnya kita mau nge-keep variabel, nilai variabel misalnya 1 sampai 10 nih. Kita bisa langsung aja keep if in range education 1,10. Harusnya gitu. Nggak usah pakai in list lagi. Kecuali kalau yang mau kalian keep adalah yang nilainya nggak berurutan gitu. Itu bisa kalian pakai keep atau drop if in list. Oke, gue mau yang education-nya cuma 3, 5, 7. Sisanya mau gue buang gitu atau gimana. Nah, itu baru pakainya in list. Tapi kalau misalnya dia
kayak tadi yang gue bilang, misalnya 1 sampai 10 gitu yang mau di keep, ya itu langsung aja pakainya in range. Makanya bedanya gitu ya, kalau in list kalian ngelist satu-satu gitu, kayak oke, gue mau yang nilainya A, B, C doang. Satu-satu dengan mereka itu nggak berurutan. Tapi kalau misalnya kalian mau ngekip nomor 1 sampai 5 atau nomor 3 sampai 7, itu langsung aja pakainya in range, bukan in list. Gitu. Jadi bedanya gitu ya, teman-teman. Nah, habis itu gen. Gen itu buat bikin variabel baru. Tadi sebenarnya di komen stata kita itu yang di do file, itu udah ada beberapa ini ya, beberapa contoh generate gitu, generate variabel. Contohnya, kita bilang ke stata. Tadi kan kalau kita lihat education tuh ada banyak ya, ada 24 ini ya, 24 kategori. Terus kita mau ngambil yang perguruan tinggi aja misalnya. Terus kita bilang ke stata, stata tolong buatin satu variabel namanya tertiary edu dengan nilainya itu adalah education yang lebih dari 17. Berarti tadi yang kategori 18 sampai 24 yang perguruan tinggi itu masuk di sini gitu. Jadi caranya adalah gen, habis itu variabel baru yang kalian maksud tuh apa, nama yang kalian mau gitu. Habis itu sama dengan apa, kalian mau ngambilnya dari apa. Kalau ini kan contohnya mau ngambil dari variabel yang education tadi tuh, tapi yang nilainya lebih dari 17 aja gitu. Nah itu kita bisa bilang ke stata kayak gitu. Terus selanjutnya membuat variabel dengan nilai yang sama untuk semua observasi. Nah, ini ya yang tadi aku bilang, gen year sama dengan 2023. Beda ketika penggunaan sama dengan yang satu sama dengan yang 2 kali. Biasanya tadi kalau yang pakai if bla 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 itu pakai sama dengan yang 2 kali gitu. Kalau ini langsung mau ngebuat nilai variabel itu nilainya sama untuk semua observasi, itu langsung pakai sama dengan yang 1 kali aja gitu. Lalu, eh aku jelasin again nggak sih di sini bentar? Kayaknya harus di, oh, aku tuh sama satu lagi tuh again sebenarnya ya. Oh ya, ini ada again. Oke. Nah, bedanya apa yang gen sama again ini? Jadi, biasanya kalau yang gen itu ketika kita mau generate variabel baru, dia tuh nggak perlu hmm, apa namanya, nggak perlu pengoperasian yang kompleks. Contoh yang kompleks itu yang biasa dipakai buat again tuh apa? Contohnya kalau misalnya kita mau pakainya min, median, kayak gitu-gitu. Itu biasanya pakai again. Min dari suatu variabel, median dari suatu variabel, dan lain-lain. Tapi kalau sekedar kayak penjumlahan pengurangan biasa, itu biasanya pakai generate. Generate variabel barunya pakai gen. Contohnya, kalau di Susenas, variabel R102 di sini, coba ya, kita lihat. Ini udah aku ubah belum? Gen cup, BR cup. Nih, kalau kalian lihat kan variabel kabupaten di sini angkanya masih kayak 1, 2, 3 gitu-gitu kan. Tapi kalau di kode BPS, biasanya suatu daerah kabupatennya itu kan punya kode kan 2 angka di depan adalah provinsi, terus habis itu baru 2 angka di belakangnya adalah kabupaten gitu. Biasanya ada 4 angka kode. Tapi kalau di Susenas kan kayak gini nih, berantakan kan. Ketika kita lihat R102-nya, ini masih berupa 1 angka gitu. Kita nggak tahu ini dari provinsi mana kayak gitu-gitu. Makanya, kalau kita mau apa namanya, mau analisis yang tingkat kabupaten, biasanya kita harus ubah jadi kode unik kabupaten. Nah, cara bikin kode unik kabupaten itu gimana? Caranya adalah ini ya, generate kabu, misalnya Stata tolong bikin kode unik buat kabupaten, gue pengen nama variabelnya kabu gitu. Caranya adalah provinsi, prof yang R101 tadi, itu dikali 100 ditambah kap, atau ditambah R102 tadi. Nah, itu nanti jadi hasilnya adalah kode unik kabupatennya, jadi akan ada 4 angka.
Nah, kalau jadi gitu ya, kalau misalnya mau analisisnya tingkat kabupaten, kalian harus pastiin bahwa kalian bisa membentuk kode unik ini, karena ini sangat perlu banget gitu untuk membuat kode unik kabupaten. Kemudian, kalau misalnya kalian mau ngebuat suatu variabel ada urutan sama ngeliat total observasi. Nah, ini. Gen urutan sama dengan underscore n. Jadi nanti secara otomatis akan kelihatan urutannya berapa. Jadi ini kita minta tolong ke Stata. Stata, gue pengen ada dua variabel baru. Yang satu variabel urutan, di mana isinya itu adalah mengurutkan si variabel kayak, oh, individu ini misalnya urutan 1, 2, 3 urutannya ada. Terus yang satu lagi adalah total observasi dengan underscore n dengan n besar kayak gini. Tuh. Nah, kalau again, contohnya, kita mau tahu rata-rata usia di setiap kabupaten. Contohnya gitu ya di sini. Rata-rata usia, berarti kan min dari si age-nya. Makanya di sini kita pakainya again, bukan pakai gen biasa. Di sini kenapa pakai by sort? Nah, ini sebenarnya perbedaannya sort sama by sort itu apa? Jadi kalau sort, tadi kita mau sort itu kita bisa pakai lebih dari satu variabel. Contoh, yang mau kita urutin gak cuma variabel age aja, tapi variabel prof, cup, dan lain-lain juga mau kita urutin. Itu kita bisa pakai sort. Tapi kalau by sort itu khusus untuk satu variabel tertentu gitu. Oke, kita nyuruh Stata gue pengen ada variabel baru. Variabel barunya itu adalah rata-rata usia, tapi tolong diurutin berdasarkan kabupatennya, gitu. Gitu ya jadinya. Perbedaannya sort sama by sort tadi lebih ke itu. By sort khusus untuk satu variabel yang mau diurutkan, dan egen sama egen tuh lebih kompleks ya dibandingkan yang gen. Jadi kalau misalnya min, median, dan lain-lain bisa pakai egen, tapi kalau penjumlahan pengurangan biasa pakai gen aja juga cukup itu. eh Selanjutnya ada recode. Recode itu kalau kita mau apa ya, mengubah gitu, membuat definisi baru. Misalnya gini, oke, tadi jenis kelamin itu kalau kita lihat berdasarkan kuesioner, satu itu untuk laki-laki, dua untuk perempuan gitu. Tapi gue mau ubah kodenya nih, gue pengen eh, laki-laki satu, perempuan bukan dua kodenya, tapi diganti jadi nol aja. Itu juga bisa. Kita pakai yang namanya recode gitu. Nah, kemudian kalau kalian recode, sebenarnya ada dua ya pilihannya. Kalian bisa recode dengan mereplace variabel itu, atau kalian nge-recode, tapi hasil recode-nya itu dibikin ke variabel baru. Itu bisa. Jadi kalau misalnya oh gue pengen ganti variabel gender yang nilai 2 buat perempuan, perempuan nilainya 0 aja deh gitu. Tapi gue pengen nilai nolnya itu maksudnya bikin variabel baru gitu. Jadi sebenarnya itu pilihan. Kalian boleh bikin variabel baru ataupun enggak juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya mau langsung recode tanpa ngegenerate variabel baru itu boleh. Jadi nanti tanpa tanpa komen generate-nya gitu ya, langsung recode aja. Kemudian kalau yang ini recode eduk 1, 5 sama dengan 1 ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ngomong ke Stata, tolong yang nomor 1 sampai 5 itu jadi kategori 1, 6 sampai 10 jadi kategori 2 dan seterusnya gitu. Kemudian eh, replace ini untuk mengubah konten variabel. Jadi misalnya kita nge-generate variabel baru nih. Eh, Generate male sama dengan 1 kalau misalnya gendernya dia sama dengan 1. Terus kita bisa nge-replace. Jadi sebenarnya ada dua ya. Entah kalian mau langsung recode atau kalian mau gen replace, itu juga boleh gitu. Replace kalian bisa, berarti replace male sama dengan 0 if gender sama dengan 2 gitu. Ya, jadi kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya terbiasa pakainya recode ya. Gen replace jarang banget. Terus kalau misalnya eh kita mau ngubah bentuk variabel. Contoh,
variabel yang numerik kita mau ubah jadi string. Itu kita bisa pakai toString. ToString apa variabel yang mau diubah gitu. Nah, ini juga pilihan ya, apakah perubahan variabel itu mau dibentuk jadi variabel baru atau enggak. Kalau kalian mau langsung toString kabu tapi tanpa membuat variabel baru juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian prefer toString kabu, berarti kan ngubah kode kabupaten jadi string tapi dengan variabel baru itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi terserah kalian. Kalau destring, ngubah dari string jadi numerik. String itu yang tadi nggak berupa numerik ya, yang angkanya, yang hurufnya tuh merah-merah. Nah, itu bisa kalian ganti jadi numerik dengan komen destring. Habis itu encode. Encode artinya mengubah string jadi numerik, tapi urutan numeriknya secara alfabet. Itu juga bisa encode. Dan yang cukup penting menurut aku adalah preserve dan restore. Ini yang jarang banget orang tuh aware sama komen preserve dan restore. Preserve dan restore itu fungsinya adalah untuk mengembalikan dataset ke keadaan asli. Contohnya gini. Em, contohnya kayak yang ini nih. Kayak yang di do file aku. Setelah tadi kan kita udah sampai duplicates ya. Terus di sini aku preserve, bla 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 bla, baru di bawahnya restore. Nah, kenapa aku ngelakuin ini? Jadi di sini tujuan aku kan pengen nyontohin contoh penggunaan keep gimana, contoh penggunaan keep if, terus penggunaan drop itu seperti apa. Jadi aku kan pengen ngubah data, pengen nyontohin keep sama drop, tapi perubahan itu hanya sementara yang mau aku inginkan gitu. Karena aku masih harus lanjut buat apa namanya? Buat ngolah datanya pakai yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita cuma mau apa ya? Cuma mau ngolah untuk hasil yang sementara gitu, tapi tetap nanti yang dipakai adalah dataset asli, kita pakai yang namanya preserve dan restore. Preserve itu untuk ngasih tahu ke Stata, Stata, tolong hasil gue yang sebelumnya ini em, di keep dulu gitu, karena gue mau melakukan perubahan tapi sifatnya sementara gitu. Si preserve itu gitu. Nah, restore itu digunakan untuk menggunakan komennya untuk balik ke data terakhir yang tadi sebelum preserve. Jadi fungsinya buat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini kalian run, ini sambil kalian run bisa ya dari preserve, preserve yang keep sampai preserve yang drop selesai, sampai restore. Itu bisa kalian run, di sini kita run. Nah, datanya nggak akan berubah gitu. Jadi yang tadinya kita keep atau kita drop tuh cuma sementara, tapi data yang sekarang kita pakai udah lanjut hasil dari data yang terakhir, yang dataset asli gitu. Selanjutnya kita bisa ke gen, tadi udah aku jelasin juga fungsi-fungsinya. Gen sampai ke dstring. Sampai ke dstring ya. Oke. Oke, itu udah sampai dstring. Selanjutnya kita ada penjelasan apa lagi? Tadi udah ya, toString, dstring, preserve, restore, udah ngerti ya. Selanjutnya tuh loops. Nah, loops ini sebenarnya digunakan kalau misalnya kita pengen copy paste perintah. Contohnya misalnya gini. Jadi ada for each sama for values. For each itu kalau misalnya kita mau melakukan loop pada numerik. Contoh, kita mau ngubah satuan usia. Jadi kan biasanya satuan usia itu kalau di data pakainya tahun ya. Tapi kita mau ngubah satuannya dari tahun jadi bulan. Kan nggak mungkin kita harus ngubah satu-satu. Capek banget kalau satu-satu. Jadi bisa langsung kita pakai for each aja. For each X of varlist age, misalnya age gitu ya. Jadi ini tuh dia ngasih tahu ke Stata, Stata tolong em, apa namanya untuk seluruh
usia yang ada di sini, tolong diubah semua satuannya menjadi bulan. Caranya berarti ya X itu dikalikan dengan 12 kan, biar jadi satuannya itu bulan. Nah, terus kalian mau namain apa? Misalnya generate X underscore bulan gitu, sama dengan apa? Nah, ini bisa pakai komen ini aja, karena kalau satu-satu capek gitu. Mungkin ini akan dipraktekin minggu depan juga ya sama Gerald. Terus for values itu untuk melakukan loop pada string. Nah, ini for each sama for values ini untuk looping, tapi untuk looping kita nggak akan praktek banget secara lebih dalam gitu ya. Karena kayaknya akan dibahas juga minggu depan, jadi sekilas aja. Terus collapse. Nah, collapse ini digunain kalau kita mau ngumpulin data. Contoh, misalnya kita punya analisis 2 tahun ya, contohnya. 2021 atau 2021 dan 2023, atau nggak usah tahun yang berbeda deh. Misalnya di tahun yang sama gitu, tapi kita mau jadiin dikumpulin jadi satu gitu. Jadi kumpulan data entah itu rata-rata, jumlah, median segala macam. Itu kita bisa pakai collapse. Contoh di sini aku collapse sum urutan mel min age by prof. Artinya adalah aku minta tolong ke Stata, Stata tolong collapse-in, kumpulin data sum yaitu jumlah gitu ya. Jumlah, urutan sama male, kemudian min age berarti artinya adalah rata-rata umur by provinsi. Jadi ketika kita lihat hasil datanya nanti setelah di-collapse akan seperti ini. Jadi provinsinya udah ada satu-satu, 11 sampai selanjutnya, sampai seterusnya. Kemudian urutan, male ini karena tadi mintanya sum, jadinya jumlah. Padahal harusnya ya teman-teman, kalau misalnya variabel yang kayak education, kemudian age, habis itu gender, itu yang umum tuh biasanya di analisisnya rata-rata, bukan jumlah. Kalau di sini karena tadi pakainya sum, jadinya aneh nih hasil yang male-nya. Jadi kayak jumlah banyak banget gitu. Padahal harusnya mungkin bisa collapse sum urutan gitu. Tapi untuk gender, age, sama education tuh biasanya pakainya min, bukan sum gitu. Jadi kalau misalnya ini kayak gini caranya ya. Jadi sum itu jumlah, min itu rata-rata. By apa? Mau collapse-nya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan provinsi atau kabupaten atau apa? Ya, kalau berdasarkan provinsi berarti by prof. Kalau berdasarkan kabupaten by kap gitu. Selanjutnya append. Nah, append itu artinya kita ngegabungin data. Simply ngegabungin data. Misal, kayak data di tahun yang berbeda. Misalnya Susenas 2022 sama 2023. Apakah bisa di merging? Nggak bisa. Apakah bisa di append? Bisa aja. Gitu. Jadi bedanya gitu. Kalau append itu ya udah kita cuma istilahnya nambahin data gitu lah. Nambahin data set. Jadi kayak gini gitu ya. A tambah B ya jadinya A-nya ada, B-nya ada. A include, B-nya juga include. Tapi kalau merge itu berarti kita nambahin variabel baru dari dataset kedua observasi yang udah ada. Dan ada beberapa ada beberapa jenis merge ya. Oke. Kalau yang merge, ini kita langsung aja ke sini. Nah, yang merge itu ada macam-macam. Ada yang 1:1, 1:M, M/1. Bedanya apa? Kita bahas dari yang 1:1 dulu. Wait. Tadi udah sampai destring ya. Sekarang yang for each nggak apa-apa kita coba running sampai collapse. Ya, ini coba kita run sampai collapse. Udah ya. Nah, setelah itu kita ke merge. Pertama yang 1:1 atau 1:1. Artinya dataset. Jadi ada yang namanya master data sama using data. Master data adalah data kita saat ini. Using data adalah data yang mau kita merge-kan dengan data yang kita punya sekarang gitu.
Nah, eh, kalau 1:1 artinya adalah si master data sama si using data ini, dia tuh karakteristiknya adalah sama-sama bisa di-merge individu dengan individu. Di mana dia punya variabel kunci, urut atau renumnya itu unik gitu. Jadi contohnya antara core rumah tangga sama modul konsumsi dan pengeluaran. Nah, KP sama rumah tangga itu kan sama-sama tingkatnya itu di tingkat rumah tangga ya teman-teman. Dan mereka punya variabel unik gitu. Urut dan renumnya hanya satu gitu, unik. Kalau individu kan di core individu itu kalau misalnya dia dari rumah tangga yang sama jadinya kadang variabel urut atau renumnya jadi ada beberapa yang sama gitu. Nah, kalau antara core rumah tangga sama KP karena mereka sama-sama di level rumah tangga dan punya urut dan renumnya seperti yang kalian lihat ya. Di sini urutnya tuh bener-bener ya satu-satu gitu. Nggak ada yang many gitu. Nggak many, tapi one by one gitu kan. Nah, jadinya bisa kita merge dengan komen merge 1:1 gitu. Nah, hasilnya akan jadi kayak apa? Ya, hasilnya akan jadi kayak penggabungan data antara si Susenas Core Rumah Tangga dan Susenas Modul KP. Itu pakainya 1:1. Tapi kalau yang 1:M artinya apa? Artinya kita punya master data yang sekarang itu unik, yaitu punya urutnya itu satu, tapi satu lagi kita mau merge dengan misalnya Susenas core individu. Jadi kan beda ya, kalau yang konsumsi dan pengeluaran tingkatnya tuh sebenarnya rumah tangga. Mau kita merge sama yang tingkatnya individu, itu jelas beda kan jenisnya. Karena levelnya aja udah beda. Nah, gimana cara kita merge? Bisa aja kita merge-kan dengan 1:M. Nah, 1:M ini artinya, oke, master data yang kita punya ini unik, hanya satu kode gitu ya urutnya. Itu kita merge-kan dengan yang punya, misalnya nilai urutnya di sini, karena dia si individu ini berasal dari rumah tangga yang sama ya. Jadi kayak kalau kita lihat di sini urutnya tuh yang nomor satu bisa ada lebih dari, bisa ada 5, 6, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa pakai merge 1:M. Kalau sebaliknya yang M/1 artinya dia itu observasinya unik di using tapi tidak unik di master data. Artinya di master datanya kita bisa lihat variabel urutnya itu nggak unik karena yang nilainya satu tuh udah lebih dari satu observasi gitu. Sedangkan yang using data tuh unik di sini kode urutnya. Nah, ini kita bisa merge-kan antara contohnya core individu sama core rumah tangga itu dengan merge M/1. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, sebenarnya di Stata itu juga bisa mendeteksi apakah komen merge yang kalian lakukan tuh udah bener atau belum dengan kalau misalnya variabel ini harusnya di merge-nya 1:M, tapi kalian salah, nulisnya malah M/1. Itu di Stata nggak akan keren, gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung, itu Stata juga bisa kasih warning. Gitu. Nah, ada merge M/M, tapi ini sangat tidak disarankan ya teman-teman. Karena kalau di merge M/M artinya baik di master data ataupun using data, dia ini sama-sama nggak unik gitu. Variabelnya, variabel urut atau renumnya itu sama-sama nggak unik. Dan ini akan susah untuk diidentifikasi. Jadi, tidak disarankan untuk menggunakan M/M. Gitu. Sekarang coba teman-teman di do file itu kalian coba merge aja yang 1:1, 1:M, sama M/1 gitu. Biasanya kalau misalnya di stata merah atau error, berarti komen yang kalian lakukan buat merge-nya itu salah gitu. Nah, kalau ini udah bener ya. Jadi di sini udah membuktikan bahwa sebenarnya Susenas, baik itu core individu, rumah tangga, ataupun modul konsumsi, itu bisa kita merge. Asalkan di tahun yang sama. Kalau tahunnya beda, itu nggak bisa buat di merge. Karena dia repeated cross-section. Nah, sekarang aku coba lanjut sebelum ke visualisasi. Aku mau jelasin. Di bawah, setelah tadi comment merge, aku coba buat, apa ya, bikin
contoh pembentukan variabel gitu. Dan kita akan visualisasi data dari variabel ini. Sedikit aku jelasin, jadi di sini aku ada variabel-variabel yang jarang digunakan sama teman-teman yang mengolah Susenas karena jarang yang aware juga kalau di Susenas tuh ada data ini gitu. Yaitu terkait dengan kepemilikan rekening tabungan. Kalau misalnya kita lihat di R701, nah R701 itu ada, apakah Anda memiliki rekening tabungan atas nama sendiri atau bersama-sama? Di sini aku coba ngasih namanya itu bank. Terus, ya, ini contohnya ya, gen. Jadi aku generate variabel baru, bank, dari R701-nya sama dengan 1. Nah, ini kita lihat ya. Kalau dia memiliki, iya, berarti yang diambil adalah nilai iya-nya aja, tidaknya nggak diambil. Terus aku ambil pemakaian internet. Ini juga generate R808 sama dengan apa yang mau diambil. Kemudian yang menggunakan HP sebagai media untuk akses internet. Nah, ini juga aku ambilnya yang mau diambil aja R809_D. Sisanya, sisanya kita bisa ngedrop variabel yang misalnya nggak dibutuhin. Karena tadi kan udah kita generate pakai variabel baru ya, bank, internet akses, sama internet phone. Jadi untuk yang variabel aslinya kayak 701, 808, dan 809 ini kan udah nggak kita butuhin, jadi kita coba drop. Setelah itu, di sini aku praktekin rename, seperti yang tadi udah aku jelasin juga. Habis itu kita akan mengenerate variabel-variabel ini, kita akan kelompokkan berdasarkan pulau, gitu. Makanya di sini in range Prof 3051 artinya adalah untuk provinsi yang nilainya 30 sampai 51, aku kelompokkan menjadi provinsi Jawa Bali. Pulau Jawa Bali. Provinsi 10 sampai 21 Sumatera. Nah, ini kode provinsinya dilihatnya dari BPS ya, teman-teman. Setelah itu, ya, ini aku coba praktekin yang record, terus abis itu Lavaladev, sama Collapse. Nah, sebenarnya eh, coba kita sekarang langsung aja dari yang sini, dari if si username, ini pakai directory kalian yang tadi ya, teman-teman. Terus di kopas sampai kolaps. Nah, sekarang aku mau nunjukin hasil kolapsnya itu seperti apa. Sekarang kita browse. Nah, hasilnya akan kayak gini. Sorry. Ini ada yang aku ubah sedikit. Aku pengen collapse sum-nya itu bank, internet access, internet phone. Tapi aku pengen sisanya itu min. Ngambilnya itu rata-rata. Rata-rata gender, education, age. Oke. Coba aku ulang. Oke. Pas kita browse. Sorry. Browse. Nah, ini bisa kelihatan hasil dari kolapsnya ya, teman-teman. Jadi ada provinsi, kabupaten, dan pulaunya. Kemudian ini yang populasi yang memiliki rekening udah jadi jumlah, ya. Terus yang internet akses, internet phone juga udah jadi jumlah. Yang gender, education, sama age ini udah jadi nilai rata-rata, gitu. Jadi udah di-collapse, udah jadi rapih kayak gini. Nah, selanjutnya, kalau udah rapih datanya, karena datanya udah rapih, kita save datanya, habis itu kita coba bikin grafik dari sini. Nah, grafik yang pertama, oke, di sini. Nah, grafik yang pertama, aku nunjukin pie graph, di mana kita nampilin proporsi data dalam bentuk pie. Aku jelasin sedikit komen yang ada di sini, teman-teman. Nah, jadi beberapa komen yang ada di sini adalah contohnya Grab Pi Internet Access over pulau, artinya aku minta tolong ke Stata, aku mau bikin grafik, di mana grafiknya itu nanti dibagi berdasarkan pulaunya. Terus P label, artinya nanti labelnya itu all percent, artinya berbentuk persen. Post outside ini adalah berarti nanti untuk label datanya, aku pengen ditaruhnya di luar grafik.
Kalau kalian mau taruh di dalam, ya berarti kalian ganti postnya post inside gitu. Itu bisa. Terus format yang ini artinya adalah aku pengen angkanya maksimal 2 angka di depan koma, terus 1 angka aja di belakang koma. Abis itu di sini size-nya apa? Size-nya small, terus abis itu color-nya mau warna black tulisannya. Abis itu gap-nya berapa? Jadi gap antara tulisan dan gambar aku pengennya 5. Terus like itu legend. Legendnya row-nya itu 1 aja. Jadi bentuknya tuh jadi dalam 1 baris semua. Kalau kalian misalnya mau row-nya 2 gitu untuk legendnya, itu juga bisa diganti aja 2 gitu. Sesuai preferensi masing-masing. Size-nya small, kemudian title-nya apa, X size dan Y size ini gambarnya, jadi gambarnya mau berapa panjang sumbu X dan berapa panjang sumbu Y-nya. Habis itu note untuk menulis sumber, name untuk menamai si grafiknya. Mau dinamakan, mau di-save, mau diekspor dengan nama apa gitu. Kemudian ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak yang ini? Jadi itu aku jelasin dulu sebenarnya do file-nya ini artinya apa aja. Jadi aku jelasin. Terus yang ini delimit CR ini tuh sebenarnya kalau kita bikin grafik itu kita biasa pakai delimit sama delimit CR. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk sebagai pemisah. Jadi kita bilang ke Stata selanjutnya kita misahin komen yang khusus buat grafik. Dan di sini tuh delimit dan delimit CR itu untuk menunjukkan bahwa bilang ke Stata kayak Stata walaupun ini komennya berbaris-baris, tapi yang kita maksud adalah komennya berkelanjutan. Makanya kalau bikin grafik pakai delimit dan delimit CR. Jadi ini bisa kalian langsung run aja teman-teman buat bikin grafiknya. Coba ya yang ini. Kita bikin grafik yang pie-nya dulu. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Terus kalau kita selanjutnya aku contohin yang bar. Yang grab bar itu sama ya teman-teman. Tadi masalah legendnya mau berapa row, terus penulisannya mau di outside atau inside, format angkanya kayak gimana, itu sama aja. Kalian bisa atur sendiri gitu. Ini aku coba yang ini. Nah, ini udah kelihatan. Grafiknya ada yang nggak bisa bikin nggak, teman-teman? Ada yang belum bisa bikin grafiknya nggak? Jangan belum lagi. Kalau misalnya kalian belum bisa bikin grafiknya, berarti kalian belum install ini. Bentar. Stimpack. Jadi SSC install. Mana ya? Aku nggak nulis di sini ya. Kayak gini nih teman-teman SSC. Oh, tulis di atas deh. SSC install Stimpack. Gitu. Ada yang nggak bisa bikin grafiknya nggak? Kalau nggak bisa bilang ya. Ini bisa pakai SSC install Stimpack. Ya. Terus scatter plot. Nah, lanjut ke scatter plot dulu ya. Scatter plot itu aku bikin contohnya adalah mau ngeliat hubungan antara akses internet dan education. Jadi kan sebenarnya fungsi dari scatter plot itu untuk kita melihat hubungan antara dua variabel gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pakai komen langsung aja scatter yang mana yang mau kalian jadikan sumbu X, yang mana yang sumbu Y itu bebas aja. Jadi mau scatter var 2 dulu yang disebutin baru var 1 atau var 1 dulu baru var 2 itu terserah. Nah, itu nanti akan ada hasilnya seperti kayak gini. Gitu. Ada yang masih belum bisa nggak bikin grafiknya, guys? Kalau belum bisa, SSC install Simpec.
Ini ya kalau belum bisa. Ini scatter plotnya berbeda sama yang di presentasi karena tadi sempat ada yang aku ubah ya, yang tadinya sum jadi min buat yang age, education sama gender. Oke, kalau buat grafik sebenarnya masih banyak ya. Kayak ada yang namanya cat plot, tab plot, box plot dan lain-lain. Cuma kayaknya nggak akan cukup kalau saya dibahas sekarang teman-teman. Jadi kemarin sampai scatter plot aja. Kalau nanti pas di merging antara yang apa namanya individu sama sebenarnya tergantung master datanya yang mana. Karena yang tadi nih, kalau nah, nah kalau master datanya misalnya Susenas yang individu, using datanya itu core yang rumah tangga. Jadi hasil setelah merge-nya dia akan masuk ke apa ngerinciin masing-masing individu gitu. Kalau master datanya individu. Tapi kalau master datanya yang modul, kayak contoh modul KP yang di tingkat rumah tangga, ketika dia di merge sama yang individu, hasil akhirnya akan ngikutin yang level rumah tangga gitu. Jadi jadinya kayak gini. Kalau misalnya yang ini hasil merge-nya, jadi setiap rumah tangga jadinya akan punya data yang sama kayak dia dari kabupaten, terus habis itu yang beda cuma nomor ART, KRT, material dan lain-lain. Jadi kayak karakteristik individunya akan tetap ada di situ. Cuma yang rumah tangga akan ikut jadi satu gitu sih. Jadi sebenarnya tetap ada unsur individu sama rumah tangga tapi jadi digabungin jadi satu data gitu. Kalau misalnya yang ini, kasus ini berarti iya, karena digabungnya master datanya individu, using datanya rumah tangga, maka dia jadinya ketika di merge hasilnya akan kayak gini, yang jadi per individu gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi rumah tangga di merge ke yang master datanya rumah tangga, terus di merge ke yang individu, hasil setelah merge-nya akan jadi per rumah tangga kayak gini, gitu. Jadi bisa di merge, tapi kalau di tahun yang sama aja. Kalau misal tahunnya beda nggak bisa. Kalau misalnya Apen, biasanya buat ngegabungin, misalkan kalau Susenas kan nggak bisa merge antar tahun. Tapi kalau kita mau tahun 2022 juga, 2023 juga, sebenarnya bisa di Apen aja. Jadi Apen antara 2022 sama 2023. Tapi bentuknya harus sama. Kalau individu ya berarti apennya sama individu juga gitu. Oke, gini kayaknya untuk materinya udah ya teman-teman sampai scatterplot tadi. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain di luar ini, mungkin teman-teman bisa terserah sih bisa kontak ke panitia atau bisa email ke Labcom kalau mau konsul data, nanya-nanya data, kalian email ke Labcom juga bisa karena aku dan Gerald juga yang megang Labcom. Atau nanti kalau misalnya mau tanya secara personal juga boleh, jadi bebas aja ya. Mau itu nanya ke panitia kah, atau nge-email ke Labcom, atau by personal, mau nanya boleh ya. Dicukupkan, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.